warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Latifah. Saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rasyid dari semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Psikologi Perkembangan yang dibimbing oleh dosen Haji Nur Wahib, SH, SPD, MM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap makhluk hidup yang dilahirkan di bumi memiliki perbedaan perkembangan yang beragam. Mereka dilahirkan dengan fisik, kelamin, kecerdasan, karakteristik, kepribadian, kondisi tubuh yang berbeda. Dan perkembangan itu pun berjalan seiring dengan berjalannya waktu dari usia. Namun, di dalam perkembangan manusia ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Di antaranya, 1. Faktor hereditas atau keturunan atau bawaan. Yang kedua, kondisi atau faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor maturation atau kematangan. Yang pertama, yakni faktor hereditas atau keturunan ataupun bawaan. Proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua atau dari keturunan kerabat terdekat. Sifat bawaan ini sulit untuk dirubah karena udah menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tuanya. Namun, pada dasarnya yang diturunkan oleh orang tua yakni bentuk atau struktur tubuh yang merupakan hasil dari pencampuran gen-gen dari orang tua yang mencakup sifat dan ciri-ciri. Ada sebuah contoh. Seorang anak yang terbiasa berjalan tegak atau menunduk, pendiam, cerewet, dan lain sebagainya. Namun, akan tetapi kebiasaan ini tidak akan menjadi kenyataan kecuali kita tidak mendapatkan respon atau kesempatan kita untuk berkembang atau merubah sifat ini. Yang kedua, yakni faktor atau kondisi lingkungan. Faktor atau kondisi lingkungan ini juga bisa mempengaruhi perkembangan manusia. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia satu dan manusia lainnya. Lingkungan sebagai penentu perkembangan tingkah laku manusia. Di dalam dugaan yang diterima sebagai dasar di dalam lingkungan psikologis adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak memiliki pembawaan apapun, bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulis dengan apa saja yang kita kehendaki. Perwujudan tingkah laku manusia ditentukan oleh lingkungan dengan kiat-kiat rekayasa yang bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang dan bersifat direktif. Bayi yang lahir mempunyai kecenderungan yang sama. Di dalam pengaruh faktor lingkungan, kita bisa mengambil contoh kepada bayi yang sedang menyusu, di mana lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Keluarga merupakan lingkungan atau kelompok yang pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, dan kelompok atau lingkungan yang pertama mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Anak menghabiskan masa kecil, masa anak-anak itu di dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor maturation atau kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun psikis, untuk perkembangan dan melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun banyaknya pembawaan atau kebiasaan seseorang individu dan betapa baiknya lingkungan yang tersedia baginya, bila belum mencapai kematangan untuk berfungsi, maka suatu fungsi kehidupan belum dapat berkembang secara optimal. Abu Khair 1993. Pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Interaksi antara faktor-faktor tersebut tidak
terjadi sekehendak hati, tapi dipengaruhi oleh faktor yang ketiga ini, yaitu faktor kematangan atau maturation atau waktu atau time. Manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik dari lingkungan berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jadi, faktor maturation atau kematangan merupakan faktor di mana semua organ tubuh siap menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi, perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, faktor-faktor ini dapat juga mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai meninggal dalam mempengaruhi ke arah yang lebih baik maupun yang tidak baik. Amin. Cukup sekian pemaparan presentasi yang saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.